keberadaannya. Saya sudah seringkali bergaul dengan para misioneri, Barat maupun Indonesia yang diutus ke luar negeri. Oh, jauh berbeda pengeluarannya, saudara. Orang Indonesia siaplah makan sambal sama teri, sama ikan asin. Coba saudara bayangkan dengan orang Barat makan steak, minum Coca-Cola, Fanta. Saudara, lebih hebat. Nah kalau demikian mengapa kita tidak kerjasama? Ayo yang mampu bekerja sama dengan yang mau. Itu sebabnya di yayasan kami ada satu program lagi yang kami sebut Persekutuan Biji Sesawi. Slogannya, filosofinya sangat sederhana, yaitu mempertemukan orang yang mau dengan yang mampu. Ini ada orang mau diutus, kamu mampu mengutus, utuslah dia. Itu yang kami kerjakan, saudara. Kami memakai nama biji sawi karena apa? Biji sawi itu kecil, tapi kalau ditaburkan dia bisa menjadi pohon dan burung-burung bersarang di atasnya. Artinya apa? Kita menggalang dana sedikit demi sedikit bisa menjadi bukit. Kita kumpulkan dana, lalu kita utus orang yang mau itu. Dengan demikian maka saudara tidak harus merasa berdosa seperti Sodom Gomora tadi. Karena saudara walaupun di rumah makan enak, tidur enak, saudara sudah ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya saya juga mengunjungi pekerjaannya Mother Teresa di Kalkuta, saudara. Saya sampai ke Krishnagar melihat pekerjaan mereka. Mengapa mereka tidak divisit, tidak kekurangan dana, saudara, Mother Teresa? Karena saya yakin orang yang melihat pekerjaannya akan berkata dalam hatinya, aku tidak sanggup melakukan seperti Mother Teresa. Lebih gampang aku kasih duit dah, kasih roti, kasih bakmi. Bukankah demikian juga dengan Anda? Jujur. Anda mau dikirim ke sana? Saya 10 hari aja sudah bosen saudara di Kalkuta. Tiap hari kare, tiap hari kare, tiap hari kare, baunya jamu saudara. Tetapi saya salut dengan hamba-hamba Tuhan. Misioneri Barat, ada yang sampai puluhan tahun mereka tinggal di pedesaan. Ada yang menjadi martir, ada yang teraniaya. Saudara, apakah kita tidak memikirkan apa yang aku bisa lakukan untuk mereka? Unless you serve the poor, you do not serve Jesus yet. Dari segi statistik, muncul istilah 1040 Windows. Yaitu negara-negara yang dalam peta ini, saudara, dalam kotak itu. Ini sudah tidak perlu lagi penjelasan. Saudara tahu mengapa daerah itu menjadi target misioneri. Karena daerah-daerah itu ya yang potensinya besar, yang belum mendengar Injil, potensi kaum mudanya besar, tapi juga banyak kemiskinan di sana yang masih membutuhkan reformasi dan transformasi dari Injil Kristus. Paling padat penduduknya, paling banyak kaum mudanya, penduduknya paling miskin, perputaran ekonomi terbesar ada di sana. Saya kaget kemarin dapat informasi bahwa katanya BlackBerry ini termasuk besar beredar di Indonesia, saudara. Paling banyak belum mendengar Injil, paling tertutup juga untuk misioneri Barat. Tentunya kalau kita bicara soal pengutusan, kita bertanya tentang metode. Tadi sudah saya sebutkan salah satu metodenya adalah metode mengutus misioneri profesional. Tapi ada metode yang lain yang disebut metode kehadiran. Ya kita hadirkan saja orang yang mau jadi student, mau jadi guru, mau jadi apa saja di suatu tempat. Tetapi dia bisa menjadi contoh orang Kristen yang baik. Orang Kristen yang hidupnya benar. Kelemahan daripada metode kehadiran adalah perlu kesabaran, perlu biaya tentu, dan perlu banyak waktu. Tetapi ini juga ampuh, terutama untuk negara-negara yang sulit tadi. Metode profesi sudah saya jelaskan, kemudian metode PI pribadi, secara lisan, ini efektif sekali. Karena dengan lisan saudara bisa dengan mudah berapologia. Kalau perlu ada orang marah saudara bisa langsung minta maaf.
PI pribadi lebih efektif, saudara. Karena saudara bisa menjawab berbagai pertanyaan langsung kepada mereka. Berbeda dengan mass evangelism. Kemudian metode pertukaran tadi. Entah exchange dosen, exchange student, saudara. Atau lintas budaya. Kami sudah lakukan itu juga di Indonesia melalui program dari WDT ya, Youth Discovery Team dari Mennonite. Kami disambut baik di pesantren, saudara. Kami bahkan bisa diizinkan menginap, makan bersama, doa bersama di pesantren. Aneh bukan? Karena memang kami resmi ngomong dengan mereka. Kami mau saling bertukar budaya. Kami mau saling belajar budaya, berdialog. Dan ternyata disambut dengan baik. Saudara, kadang-kadang ketakutan itu karena bayangan kita sendiri. Kemudian lewat turisme. Di Cina itu ada orang yang menginjil lewat klub sepeda, saudara. Jadi naik sepeda keluar masuk kampung. Nah, nanti kalau pengen pipis, lah permisi cari toilet. Nah, disitulah kesempatan untuk berdialog. Saya juga keluar masuk kampung, kemudian saya menyanyi lagu anak-anak di tengah sawah, saya pakai gerak gitu. Dan ternyata anak-anak senang kumpul. Kemudian kok ada kumpul-kumpulnya apa? Akhirnya orang tuanya datang, saudara. Dan di situ mereka bisa mendengar kabar baik. Ada banyak metode, ada banyak cara. Kemudian lewat literatur, meskipun terbatas, masih bisa, saudara. Asal literatur itu aman, ya. Bukan doktrin yang melawan regulasi-regulasi pemerintah misalnya. Tidak melanggar hukum. Kami sendiri mencetak berbagai bahasa, saudara ya. Satu buklet, sayang saya tidak membawa. Tapi murni kami kutip ayat-ayat Alkitab. Lalu pada bagian belakang kami bertanggung jawab bahwa ini sudah didaftarkan di Dirjen Sospol, di Hukum dan HAM, di Depak. Kemudian kami juga beli label bahwa kami bagikan ini kepada yang mau menerima, bukan dengan duka atau paksa, tapi dengan rela dan sukacita. Kami sudah membagi entah berapa ratus ribu, saudara. Tidak ada satupun yang kembali dengan kemarahan, melainkan pertobatan. Ada gereja yang berdiri lewat literatur ini. Kemudian ada karyawan recycling pabrik kertas. Pada waktu dia mau masukkan sampah ini, saudara, dia melihat literatur yang kami cetak itu. Apa ini? Dia baca dan dia orang Sunda, suku terbesar di Indonesia, di dunia yang belum dengar Injil. Dan ternyata karyawan orang Sunda ini bertobat lewat recycling paper dari kami. Lewat literatur. Yang terakhir ini saya dapat pesanan dari satu gereja untuk membuat satu brosur bacaan. Topiknya dibuat demikian singkat, menarik, sederhana, sehingga membuat orang kepingin untuk membaca. Nah, saya sudah mengarang 3 judul, saudara. Tujuannya nanti akan didesain bagus, lalu disediakan di restoran-restoran. Ada displaynya. Lalu akan ditulis di situ, silahkan kalau berkenan mengambil. Lalu kami juga tulis di situ alamat yang jelas. Kami juga tulis di situ motivasinya. Kami tidak ada motivasi lain kecuali karena mengasihi Anda. Itu sebabnya kami tidak memaksakan. Kalau Anda berminat silahkan mengambil. Jadi bukan kami berikan, tapi dia mengambil, saudara. Nah, doakan supaya pelayanan lewat literatur seperti ini juga menjadi berkat bagi banyak jiwa, saudara. Ada banyak ide. Kemudian audiovisual. Ini sudah tidak asing lagi, termasuk apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Lalu melalui economical development, melalui kegiatan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Saya rasa ini sudah jelas di mana kita bisa tinggal di suatu tempat yang fanatik, yang sukar sulit sekalipun, apabila kehadiran kita itu bisa menjadi garam dan terang. Bisa dinikmati mereka, walaupun mereka tidak harus menjadi Kristen. Perhatikan.